Halo, perkenalkan nama saya Garvasius Mariano Lampu dengan NIM 2008-30046. Pada video kali ini saya akan presentasikan materi pertemuan ke-11 yaitu manajemen sumber daya manusia tentang pengertian manajemen SDM. Oke, yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi menurut Mondri 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia secara umum untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia: yang pertama, tujuan organisasional; yang kedua, tujuan fungsional; yang ketiga, tujuan kemasyarakatan; yang keempat, tujuan personal. Oke, yang pertama, tujuan organisasional. Tujuan manajemen sebagai organisasional adalah sasaran-sasaran format yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada. Yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan ini mempertahankan kontribusi dari SDM departemen perusahaan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dipelihara agar memberikan kontribusi yang optimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Aurelia Maneha dengan NIM 2008-30027 kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Tujuan kemasyarakatan. Organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Tujuan personal. Tujuan personal atau individual, setiap anggota organisasi harus diarahkan pula untuk tercapainya tujuan organisasi. Tujuan individu digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya di dalam organisasi. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi dan misi yang pelaksanaannya diurus oleh manusia. Manajemen sumber daya manusia berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Jadi, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mencakup analisis tugas, jabatan, rekrutmen, seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian, imbalan, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Baik, perkenalkan nama saya Pascal Termaju, NIM 2008-30056. Saya akan melanjutkan presentasi dari rancangan sumber daya manusia.
Monday dan Primož menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses mengkaji dan penilaian kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis, bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Pengangkatan dan pelatihan karyawan. Pada proses ini kegiatan pengisi informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada penggemar lama juga penempatan farmasi. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi 1. Rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, menggunakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. C. Pengupahan tunjangan. Upaya kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keahlian dan kewajaran. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Yang terakhir, yang D. Penilaian kerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, dan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Penilaian kerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberanian dorongan kerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Blasius Piljos Malir Masele dengan NIM 2008 30060 kelas 5B. Di sini saya akan melanjutkan part dari teman saya yang sebelumnya. Di sini pelatihan dan pengembangan. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program pelatihan beserta program evaluasinya. Berikutnya F. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada 1. Perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. 2. Penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. 3. Penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. 4. Perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Berikutnya G. Penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya 1. Saling menghormati hak-hak antar karyawan dan pegawai. 2. Menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. 3. Melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Berikutnya, kebijakan dan kegiatan manajemen SDM. Pendekatan penggunaan MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi departemen personalia dalam organisasi. Dan yang terakhir, berdasarkan pendekatan tersebut, Wes menyatakan ada 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu yang pertama, Employees Influence,
Yang kedua, human resource flow. Yang ketiga, reward system. Yang keempat, work system. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat ahli-ahli lainnya, West menyatakan kegiatan MSDM terdiri dari 4 proses generik, yaitu yang pertama selection, yang kedua appraisal, yang ketiga rewards, dan yang keempat adalah development. Sekian dari saya, terima kasih.